Oke, kalau untuk project masih rahasia ya. Jadi emang tahun depan itu emang ada beberapa pengadaan ya. Ada beberapa pengadaan. Jadi sekarang lagi sibuk-sibuknya untuk pengadaan di tahun depan. Ada beberapa kerjaan sih di tahun depan, insya Allah. Oke, kalau untuk project masih rahasia ya. Jadi emang tahun depan itu emang ada beberapa pengadaan ya. Ada beberapa pengadaan. Jadi sekarang lagi sibuk-sibuknya untuk pengadaan di tahun depan. Ada beberapa kerjaan sih di tahun depan, insya Allah. Bingung gitu kan, saya tidak pernah melabel diri saya seleb, saya tidak pernah melabel diri saya apa gitu. Justru dari orang-orang gitu yang dapat label itu, saya sih ngerasa saya wanita biasa aja gitu. Aku tetap di desain interior, ya itu bisnis utama aku di situ. Dan sekarang lagi ada pengadaan barang-barang juga gitu di, nggak usah di ngomong ya di instansi mana, pokoknya di ada di beberapa pemerintahan pengadaan barang-barang. Nah kebetulan lagi dapat buat seragam juga di kejaksaan juga dapat, dan di beberapa instansi juga dapat. Udah lama sih, udah sekitar 3 tahun ya saya di desain interior. Itu emang dari. Dan kebetulan saya ada pabrik juga di Bogor, pabrik furniture kayu buat pembuatan kursi-kursi kayu gitu. Oh. Ya ada di Bogor, jadi buat teman-teman yang mau sekalian promosi ya, yang mau custom lemari atau mau bangun rumah, saya ada punya keluarga ya, itu ada pabrik pabrik kayu ya. Itu juga semua. Saya desain kantor, hotel, beberapa hotel, beberapa hotel di Bogor, beberapa hotel di Bali, Jogja juga saya yang desain, villa-villa juga. Ya, betul. Saya pernah di titik nol. Saya pernah di titik yang sangat-sangat rendah sekali dalam hidup saya. Tapi ketika saya positif, segala sesuatu yang tadinya mau gagal atau apa, itu selalu ada jalan keluar, gitu ya. Selalu ada jalan keluar. Akhirnya semuanya bisa saya lalui. Karena saya percaya kekuatan pikiran saya. Ketika kita mempunyai pikiran yang positif, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita dekat alam semesta, akan selalu ada jalan. Gitu, akan selalu diberikan kemudahan. Jadi orang-orang yang misalkan jahat sama kita, terus mau bisnis sama kita, mencurangi kita, itu pasti dikasih sinyal atau kayak dikasih tahu gitu loh. Saya sering banget ngalamin itu. Namanya dalam dunia bisnis kan harus hati-hati. Yang namanya pernah dibohongin, pernah dicurangin, pernah ditipu juga. Bahkan sama orang yang saya sangat percaya. Orang yang saya sangat percaya sendiri aja pernah diri yang saya percaya ternyata pakai uang saya gini-gini ya, udahlah gitu. Jual nama juga. Ya. Jadi sekarang itu saya lebih untuk bisnis lebih hati-hati gitu. Kita lihat juga performan orang ya. Misalkan orang mau berbisnis sama saya, terus saya lihat juga performanya seperti apa gitu kan. Kan bisa terlihat ya. Kalau misalnya omongannya besar, tapi dari gaya, dari look meyakinkan, ketika insting saya bilang, wah nggak usah diterusin, ya udah nggak gitu. Jadi dari looks juga kita harus udah bisa tahu ya. Bukan kita menjaging ya, tapi at least saya lihat dulu backgroundnya juga seperti apa. Saya biasanya googling juga PT dia tuh siapa, namanya apa, kayak gitu. Jadi lebih kayak dengan segala macam pengalaman yang sudah terjadi, saya lebih sangat aware, lebih sangat hati-hati untuk mau berbisnis dengan siapa gitu. Saya juga
usaha catering ya. Oh. Nah, karena waktu itu COVID kan, Iya, iya. COVID pengen coba sesuatu yang baru nih apa gitu. Kayaknya di bisnis makanan belum pernah dan itu saya mempercayakan ke seseorang gitu. Jadi waktu itu kita udah masuk di angkatan udara ya untuk catering setiap acara gitu. Itu kita masuk tapi ternyata uangnya nggak masuk aja. Jadi situ ya udahlah, ternyata kita nggak bisa percaya seseorang walaupun itu bentukannya alim, ibadahnya rajin, tidak menjamin, tidak, itu salahnya saya terkecoh di situ. Beda ya antara supranatural dengan spiritual. Kalau spiritual tuh lebih sadar, lebih aware, lebih apa ya, lebih sadar diri aja, lebih awareness gitu loh. Kalau supranatural kan ke hal-hal gaib ya. Kalau spiritual tuh lebih kedekatan kita dengan ilahi. Oh iya, karena saya pernah di titik nol, dihianatin, disakitin juga, disakitin, dihianatin. I was lost, I was broke, I was like confused about my life, and then suddenly aku try to be meditation, and then I feel so apa ya, menemukan kedamaian di situ. Itu titik awalnya kenapa saya mempelajari meditasi, spiritual, healing dan lain-lain, karena saya pernah di titik yang benar-benar nol, depresi banget. Saya ada guru, maksudnya lebih bule ya. Jadi coach aku itu bukan coach yang dari Jawa atau dari Indonesia. Coach aku tuh kebetulan dari luar. Ya, saya juga belajar tentang ilmu meditasi India juga. Saya belajar ilmu segala macam lah ya, saya pelajarin. Karena ketika kita belajar kita mix mana sih yang kira-kira yang bagus untuk ya, step-stepnya kan nggak mudah ya, itu takes time kan gitu. Oh ya pasti. Jadi saya sesibuk-sibuknya saya meluangkan waktu untuk melakukan meditasi itu biasanya pada sekitar 30 sampai 1 jam. Karena benar-benar, misalkan contoh ya, ketika saya mau ada kerja A, kerja B, itu saya meditasi dulu. Jadi ketika saya meditasi, nanti dikasih jawaban aja. Misalkan besoknya tiba-tiba ada jawaban, sinyal dari alam semesta, ternyata kamu harus begini. Oh, ada kayak, ternyata ini sinyal yang semalam aku meditasiin ya, kayak spirit angel guide angel tuh kayak ngasih tahu gitu. Kayak ngasih sinyalnya itu kayak simbol. Jadi kalau misalkan saya lagi sedih atau lagi itu tiba-tiba suka ada burung datang ke balkon apartemen. Dan itu banyak banget, saya bisa tunjukin ya di Instagram saya. Itu tiba-tiba truk gitu loh, burung datang sendiri. Mungkin itu simbol dari alam semesta. Tiba-tiba ada kupu-kupu masuk ke rumah gitu, atau ada sinyal atau simbol-simbol yang ya sebenarnya itu kode dari alam semesta untuk saya pecahkan gitu. Saya lagi mendalami sih. Karena begini, saya merasa banyak hal yang saya lakukan, yang saya jalanin sekarang itu ya, setelah itu kehidupan saya lebih baik gitu, dan lebih, kan kemarin saya cerita banyak dibohongin, dan setelah saya melakukan meditasi, saya lebih awareness, saya lebih santai, saya lebih lebih santai lah sekarang. Jadi orang mau bohongin saya kayaknya agak susah ya sekarang gitu loh. Maksudnya ya, kalau misalkan namanya manusia kan ada up and down ya, ada hal yang bikin kita tuh marah gitu. Nah biasanya saya lakukan dengan meditasi untuk mengurangi rasa marah saya, untuk membuat lebih pikiran kita tenang ya, kembali ke titik damai. Kemarin saya banyak banget ditawarin di partai politik. Ada sekitar 3 partai politik yang menginginkan saya jadi caleg ya gitu. Cuman kemarin karena papa saya baru meninggal juga gitu, terus juga saya merasa ilmu politik saya belum terlalu banyak,
Jadi saya pikir saya butuh waktu untuk maju di ranah politik. Tapi tidak kemungkinan nanti untuk mewakili masyarakat luas. Gitu. Background keluarga saya itu dari orang politik.